Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas atau sudah saya sampaikan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya saya membahas ataupun menyampaikan terkait sebenarnya konsep ya mutu dari pelayanan kesehatan itu seperti apa gitu ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait sebenarnya konsep mutu gitu ya, konsep sebuah rekam medis yang bermutu itu ya yang seperti apa gitu ya. Karena mungkin ya teman-teman semua ya di sini sudah banyak membaca gitu ya terkait sebenarnya konsep rekam medis yang bermutu itu yang seperti apa gitu ya. Nah, hari ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebuah rekam medis ataupun informasi kesehatan. Nah, di sini saya membuat bahwa istilah rekam medis itu adalah sama seperti informasi kesehatan. Mengapa saya berikan garis miring gitu ya, karena sebuah rekam medis seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sebuah rekam medis itu kan sekumpulan data gitu ya, sekumpulan data di mana sekumpulan data itu tidak akan mempunyai arti apabila itu enggak diolah ataupun enggak diproses menjadi sebuah informasi. Nah, apabila data-data yang dikumpulkan gitu ya, data-data yang dikumpulkan oleh tenaga kesehatan yang kemudian dikumpulkan di dalam satu berkas rekam medis itu nanti akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi itulah nantinya yang akan digunakan untuk atau sebagai salah satu indikator untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, rekam medis ataupun informasi kesehatan itu adalah inti dari keseluruhan informasi klinis yang terkait dengan administrasi pasien, kemudian proses-proses asuhan pasien, kemudian ada manajemen mutu dan juga ada outcome pada pasien. Seperti yang kita ketahui juga bahwa rekam medis itu atau di dalam sebuah berkas rekam medis itu ada beberapa data miliknya seorang pasien gitu ya. Ya, jadi ada beberapa data yang miliknya seorang pasien, gitu ya. Nah, data apa saja? Yang pertama itu adalah data administratif, ya seperti nama, alamat, tempat tinggal, umur dan lain-lain. Kemudian ada namanya data medis, ya. Data medis itu adalah semua data hasil layanan ataupun hasil perawatan ataupun hasil pemeriksaan yang sudah dikumpulkan oleh semua tenaga kesehatan, gitu ya. Kemudian direcord ataupun direkam di sebuah berkas rekam medis. Nah, harapannya di situ adalah semua data-data yang memang sudah dikumpulkan oleh seorang tenaga kesehatan itu harus di record ataupun direkam di dalam sebuah berkas rekam medis itu secara akurat, secara valid gitu ya. Artinya di situ adalah enggak ditambah-tambahi dan juga enggak dikurang-kurangi gitu ya. Harapannya adalah mutu dari berkas rekam medis itu bisa terjaga. Selanjutnya adalah sebuah rekam medis yang bermutu atau sebuah informasi kesehatan yang bermutu itu bisa dikatakan bermutu apabila yang pertama adalah ada lengkap dan juga ada valid. Ya, seperti yang sudah sering saya sampaikan gitu ya, bahwa sebuah rekam medis ataupun sebuah informasi itu dikatakan bermutu apabila akurat ya. Akurat, kemudian lengkap, kemudian valid. Artinya di situ adalah sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan hasil pemeriksaan ataupun hasil pelayanan yang memang diberikan kepada seorang pasien, dan itu enggak ditambah-tambahkan, enggak dikurang-kurangi. Artinya di situ enggak ada, mungkin kalau bahasa BPJS itu adalah fraud mungkin ya, seperti itu. Kemudian tepat waktu, artinya di situ adalah pada saat seorang pasien dilayani gitu ya, pada saat seorang pasien dilayani atau dilakukan pemeriksaan, ya data-datanya itu memang benar-benar dikumpulkan pada saat itu. Artinya adalah nggak diundur-undur, dicatat ataupun direkap ataupun direcord di lain hari, nggak seperti itu ya. Akan tapi dilakukan pemeriksaan saat itu gitu ya, maka untuk kegiatan merekodnya itu dilakukan juga saat itu juga.
kemudian dapat dipercaya, kemudian dapat dibandingkan dan juga tersedia dengan mudah. Ini apabila sebuah berkas rekam medis ataupun sebuah informasi yang ada di berkas rekam medis itu nggak bisa ditemukan dengan mudah, kemudian nggak bisa dipercaya, maka itu nanti bisa mengurangi mutu dari sebuah informasi yang ada di dalam berkas rekam medis. Kemudian pengguna informasi kesehatan. Ya, ini adalah pengguna-pengguna dari informasi kesehatan. Artinya di situ adalah pengguna-pengguna ataupun pihak-pihak yang bisa menggunakan informasi-informasi yang ada di sebuah berkas rekam medis, khususnya adalah informasinya. Yang pertama itu adalah seorang pasien itu sendiri. Ini mungkin sudah sangat jelas gitu ya, karena yang mempunyai hak untuk atau yang bisa, atau salah satu pihak yang bisa membuka ataupun mengakses informasi yang ada di berkas rekam medis itu adalah seorang pasien itu sendiri. Kalau di rumah sakit untuk yang di berkas rekam medisnya itu ada yang namanya general concern. Nah, salah satu item yang ada di dalam general concern itu adalah pihak-pihak yang memang diizinkan atau diperbolehkan oleh seorang pasien itu untuk bisa mengakses ataupun membuka informasi medisnya miliknya seorang pasien itu gitu ya. Jadi seorang pasien itu mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa saja ataupun pihak-pihak mana saja yang bisa mengakses ataupun membuka informasi yang ada di berkas rekam medisnya milik seorang pasien. Kemudian tenaga kesehatan, ini mungkin juga jelas ya, khususnya adalah tenaga kesehatan yang memang melayani atau membantu gitu ya di dalam pemeriksaannya seorang pasien. Semua tenaga kesehatan itu bisa, akan tetapi artinya nggak sembarangan tenaga kesehatan, akan tetapi khusus untuk tenaga kesehatan yang memang memberikan layanan kepada seorang pasien, itulah yang bisa menggunakan atau membuka informasi medis miliknya seorang pasien. Ya, kemudian ada pihak penanggung biaya, ya, kemudian ada manajemen rumah sakit, kemudian pemerintah dan juga seorang peneliti. Seorang peneliti juga ini bisa gitu ya, karena salah satu kegunaan dari sebuah berkas rekam medis itu, kalau misalnya kita review lagi kemarin gitu ya, salah satunya itu adalah dapat digunakan sebagai data untuk dilakukan sebuah penelitian gitu ya. Jadi seorang peneliti juga bisa untuk membuka ataupun mengakses ya berkas rekam medis miliknya seorang pasien. Untuk standar pelayanan SPM atau standar pelayanan minimalnya rumah sakit, khususnya adalah yang ada di berkas rekam medis, sebenarnya kita sudah mempunyai standarnya gitu. Khususnya adalah kelengkapan pengisian berkas rekam medis. Mungkin kalau misalnya di dalam Permenkes 269 2008 yang berkaitan dengan rekam medis, di situ sudah disampaikan atau sudah disebutkan bahwa untuk batas sebuah berkas rekam medis itu kembali ke bagian rekam medis atau masuk ke ruangan filing dalam keadaan lengkap, itu kalau rawat jalan itu adalah 1 kali 24 jam itu harus sudah kembali ke bagian rekam medis ya, dalam kondisi lengkap ya. Sedangkan untuk yang rawat inap itu adalah maksimal itu adalah 2 kali 24 jam itu harus kembali ke bagian unit rekam medis itu dalam keadaan lengkap. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah berkas rekam medis itu ketika kembali ke bagian rekam medis itu belum dalam kondisi lengkap gitu ya, maka itu adalah tugas dari petugas rekam medis, khususnya adalah bagian assembling, untuk bisa menganalisis ataupun mengidentifikasi berkas rekam medis yang mana saja dengan nomor rekam medis yang berapa saja yang memang belum lengkap gitu ya. Apabila belum lengkap, maka seorang petugas bagian assembling itu bisa mengembalikan berkas rekam medis itu ke tenaga kesehatan ataupun ke unit yang memang mempunyai kewajiban untuk mengisi ataupun melengkapi sebuah berkas rekam medis itu. Akan tetapi yang menjadi catatan kita yang penting di dalam
di dalam 1 kali 24 jam untuk rawat jalan itu berkas rekam medisnya harus kembali. Ya, untuk yang rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam sebuah berkas rekam medis itu harus kembali ke bagian rekam medis dalam keadaan lengkap. Kemudian kelengkapan inform consent setelah mendapatkan informasi yang jelas gitu ya. Jadi apa ya? Jadi ketika kita akan melakukan atau seorang tenaga kesehatan itu akan melakukan sebuah tindakan kepada seorang pasien, tentunya kita harus melengkapi inform consent-nya itu. Ya, jadi ketika seorang pasien itu sebelum dilakukan tindakan ataupun pengobatan itu harus diberikan semacam sebuah persetujuan apakah seorang pasien itu setuju untuk dilakukan tindakan ataupun pengobatan itu atau enggak gitu ya, dan itu harus dicatat ataupun harus direcord secara lengkap itu. Kemudian waktu penyediaan dokumen rekam medis layanan rawat jalan, memang setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu mempunyai standarnya masing-masing untuk menyediakan dokumen rekam medis. Misalnya rumah sakit A sama rumah sakit B mungkin berbeda. Kalau rumah sakit A mungkin batas waktu untuk menyediakan dokumen rekam medis itu adalah misalnya 2 menit, sedangkan yang rumah sakit B misalnya 5 menit. Nah, itu adalah berbeda-beda. Yang penting adalah kita punya standar, kita punya acuan untuk melaksanakan pekerjaan itu, dan kita di dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan itu enggak melebihi dari standar yang memang sudah dibuat. Kemudian waktu penyediaan dokumen rekam medis untuk pelayanan rawat inap ini juga sama ya, rawat jalan, rawat inap itu punya standarnya masing-masing. Mungkin kalau rawat inap karena memang prosesnya itu cukup lama, maka penyediaan dokumen rekam medisnya itu cukup membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Akan tetapi kalau misalnya yang rawat jalan itu sepertinya nggak begitu lama ya, artinya lebih cepat daripada yang penyediaan dokumen rekam medis yang rawat inap. Kemudian ini adalah salah satu kompetensi yang dituntut gitu ya dari seorang perekam medis ataupun manajemen informasi kesehatan, yaitu seorang perekam medis ataupun manajemen informasi kesehatan itu harus mampu di dalam menjaga dan juga meningkatkan mutu sebuah rekam medis ataupun informasi kesehatan. Karena kita mempunyai standar kompetensi yang memang sudah dibakukan di dalam sebuah keputusan Menteri Kesehatan, maka kita harus melaksanakan standar kompetensi itu, khususnya itu adalah di dalam menjaga dan juga meningkatkan mutu. Tentunya untuk bisa kita menjaga dan juga meningkatkan mutu sebuah berkas rekam medis, kita harus memperhatikan yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, mulai dari keakuratan, kevalitan, kemudian sampai kepada bagaimana sebuah berkas rekam medis itu bisa lengkap ketika masuk ke ruangan penyimpanan. Kemudian peran seorang perekam medis dalam program menjaga dan juga meningkatkan mutu itu adalah evaluasi kualitas rekam medis dan juga kumpulan informasi kesehatan. Ini mungkin sudah jelas gitu ya, ketika kita melakukan evaluasi kualitas gitu ya, kualitas ini kualitas ini adalah dilihat dari segi data yang dikumpulkan, apakah datanya itu lengkap atau enggak gitu, apakah antara simptom ataupun antara gejala yang dirasakan seorang pasien kemudian sampai kepada penegakan diagnosa sampai kepada pemberian obat itu apakah relevan atau tidak. Nah, itu kan harus dilakukan evaluasi ya secara periodik. Kemudian evaluasi manajemen ya di unit kerja rekam medis ya, apakah bermutu atau tidak. Ini sebenarnya lingkungan itu juga akan mendorong gitu ya, mendorong atau mempunyai kontribusi yang cukup besar gitu ya untuk menentukan apakah sebuah rekam medis itu bisa bermutu atau tidak. Ketika bagian manajemennya gitu ya, menganggap bahwa misalnya ada satu item yang enggak diisi sama misalnya tenaga kesehatan, misalnya dokter. Kemudian pihak manajemen itu menganggap bahwa hal itu enggak
enggak begitu bermasalah kalau misalnya enggak diisi gitu ya, misalnya itu nanti akan menyebabkan atau akan berdampak kepada kelengkapan gitu ya, kelengkapan dan juga mutu dari sebuah berkas rekam medis gitu ya. Jadi hal-hal yang kecil misalnya enggak diisi karena dianggap mungkin sebelah mata gitu ya, itu bisa mengakibatkan sebuah berkas rekam medis itu enggak menjadi nggak bermutu. Kemudian evaluasi efektivitas dan juga efisiensi rekam medis dan juga pelayanan informasi kesehatan. Nah, masalah efektivitas dan juga efisiensi itu selalu diutamakan untuk setiap kita melakukan sebuah pekerjaan. Hal tersebut juga masuk ke dalam ketika kita melaksanakan pekerjaan yang ada di bagian rekam medis. Bagaimana caranya supaya petugas bagian assembling ketika mengidentifikasi ataupun menganalisa kelengkapan dan juga kesesuaian isi dari berkas rekam medis itu nggak harus membolak-balikan lagi, dikembalikan lagi kepada dokter, dikembalikan lagi kepada petugas bagian assembling, dicek lagi. Nah, itu supaya pekerjaan-pekerjaan itu lebih efektif gitu ya, maka harus ada semacam evaluasi secara periodik untuk mengurangi gitu ya, mengurangi dari pekerjaan-pekerjaan yang dinilai kurang efektif seperti itu. Kemudian ini adalah syarat dari pelaksanaan program menjaga mutu informasi kesehatan ataupun rekam medis. Ini adalah syarat-syarat pelaksanaannya. Yang pertama adalah menguasai keilmuan dasar manajemen informasi kesehatan, khususnya adalah masalah kesehatan ya, biologi, kemudian ada klasifikasi penyakit, manajemen informasi kesehatan, dan juga teknik evaluasi dan juga riset. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dari lulusan rekam medis ya, keempat ini ya mungkin sudah kita pelajari semua kan, tetapi bagaimana kalau misalnya nggak ada tenaga dari yang memang lulusan dari rekam medis gitu ya. Ini adalah yang sekarang masih menjadi banyak permasalahan ataupun kendala di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Artinya di situ adalah jumlah mungkin perbandingan gitu ya antara kebutuhan yang ada di lapangan dengan lulusan dari seorang rekam medis ataupun manajemen informasi kesehatan itu nggak imbang gitu ya, sehingga di situ ya dibutuhkan gitu ya lebih banyak lagi untuk institusi pendidikan di dalam meluluskan orang-orang yang memang mempunyai ya basic gitu ya di bidang rekam medis dan juga manajemen informasi kesehatan. Kemudian mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian SK dan lain-lain. Kemudian dukungan berbagai pihak. Sebenarnya apabila sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah memiliki lulusan dari yang memang basicnya rekam medis, itu sebenarnya semua ini sudah bisa terpenuhi gitu ya, karena di dalam materi atau pembelajaran di perkuliahan khususnya adalah di bagian rekam medis ini pasti diajari terkait undang-undang ataupun peraturan pemerintah, SK dan lain-lain. Kemudian terkait klasifikasi kodifikasi penyakit yang setiap semesternya kita selalu pelajari, kemudian masalah biologi, kemudian masalah manajemen informasi kesehatan dan juga teknik evaluasi dan juga riset. Ini sebenarnya sudah diajari untuk semua mahasiswa yang memang mempunyai basicnya itu adalah rekam medis. Akan tapi ya itu tadi yang menjadi permasalahan itu adalah masalah SDM untuk yang rekam medis dan juga manajemen informasi kesehatan yang masih sangat minim. Selanjutnya adalah sebuah rekam medis itu dapat dikatakan bermutu ataupun berkualitas ya apabila ini adalah menurut Dirjen Yanmed ini tahun 2006. Yang pertama adalah apabila sebuah rekam medis itu lengkap dan juga dapat digunakan bagi referensi pelayanan kesehatan, melindungi minat hukum sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa salah satu syarat gitu bahwa sebuah rekam medis itu dikatakan bermutu itu harus lengkap, harus lengkap, kemudian itu bisa digunakan sebagaimana mestinya, akurat, kemudian valid gitu ya. Kemudian menunjang informasi untuk aktivitas penjaminan mutu atau quality assurance gitu ya. Jadi salah satu gitu ya dari
dari fungsi sebuah berkas rekam medis itu adalah untuk menunjang gitu ya dari aktivitas penjaminan mutu yang ada di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, membantu penetapan diagnosis dan juga prosedur pengkodean kepenyakitan gitu ya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita akan menegakkan sebuah hasil kodifikasi penyakit, ya tentunya kita akan bersumber kepada data-data yang ada di sebuah berkas rekam medis. Ya salah satunya ada diagnosanya, hasil tindakannya, kemudian simptomnya, kemudian riwayat perjalanan penyakitnya, kemudian obat yang diberikan dan lain-lain. Apabila ada satu data saja yang memang itu nggak valid, nggak akurat gitu ya, itu bisa menimbulkan hasil kodifikasi yang memang ditegakkan oleh seorang coder pun itu bisa salah nantinya. Kemudian bagi riset medis ya, bagi riset medis untuk studi administrasi dan juga penggantian biaya perawatan ya. Ini mungkin sudah saya sampaikan gitu ya di awal tadi. Selanjutnya adalah indikator mutu sebuah berkas rekam medis ya. Indikator mutu sebuah berkas rekam medis itu adalah kelengkapan isi kelengkapan isi dari sebuah berkas rekam medis. Ini adalah menurut Permenkes 269 2008. Nah, isi dari sebuah berkas rekam medis itu ada apa saja? Ini ada sekitar 13 item gitu ya. Mulai dari identitas seorang pasien, kemudian tanggal waktu pemeriksaan, anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, sampai kepada untuk yang pasien gigi itu dilengkapi dengan odontogram. Ini adalah kelengkapan minimal untuk isi rekam medis ya, kelengkapan minimal untuk isi rekam medis. Jadi sebuah berkas rekam medis gitu ya, itu minimal isinya ini gitu ya. Ada 13 item ini minimal. Akan tetapi untuk sekarang itu khususnya rumah sakit banyak sekali gitu ya, rumah sakit yang memang menambahkan data-data yang lain sesuai dengan kebutuhannya mereka. Akan tetapi minimal mereka sudah memenuhi semua ini gitu ya. Dari nomor 1 sampai nomor yang ke-13 minimal sudah terpenuhi dulu, baru kalau misalnya akan menambahkan data-data yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka, itu ya nggak apa-apa, yang penting untuk yang data minimalnya itu sudah terpenuhi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah dari segi keakuratan ya. Adapun ketepatan catatan rekam medis di mana semua data pasien ditulis dengan teliti, kemudian tepat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua data-data yang memang dikumpulkan di dalam sebuah berkas rekam medis itu memang harus data nyata, artinya di situ adalah nggak ditambah sama nggak dikurangi, sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian ada tepat waktu, yaitu pencatatan berkas rekam medis harus diteliti dan juga setelah pasien pulang itu harus dikembalikan ke subbagian rekam medis ya, tepat waktu. Di mana waktunya tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa sebuah berkas rekam medis itu untuk rawat jalan itu 1 kali 24 jam harus kembali dalam keadaan lengkap, ataupun yang rawat inap itu adalah maksimal 2 kali 24 jam sebuah berkas rekam medis itu harus kembali dalam keadaan lengkap ya. Kemudian yang nomor 4 itu adalah memenuhi persyaratan aspek hukum ya. Rekam medis harus memenuhi persyaratan aspek hukum menurut Permenkes 269 2008. Yang pertama adalah dari segi penulisan rekam medis itu tidak menggunakan pensil ya. Ini ya mungkin kalau misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada seorang tenaga kesehatan di dalam mengisi atau menuliskan data di sebuah berkas rekam medis itu masih menggunakan pensil, mungkin kita sebagai orang rekam medis yang memang mempunyai ilmunya gitu ya, kita wajib hukumnya untuk mengingatkan untuk yang tenaga kesehatan tersebut. Mengapa demikian? Karena yang namanya datanya seorang pasien itu kan nggak boleh hilang ya, nggak boleh terhapus. Akan tapi kalau misalnya itu menggunakan pensil, akan lebih mudah untuk menghapusnya, akan lebih mudah untuk menghilangkannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengisi ataupun tenaga kesehatan mengisi sebuah berkas rekam medis itu nggak boleh menggunakan pensil. Kemudian nggak ada penghapusan ya, artinya di situ adalah nggak ada sebuah proses penghapusan ya. Akan tetapi kalau misalnya mau mengganti data yang ada di berkas rekam medis, mungkin karena salah gitu ya, salah di dalam menuliskan, salah di dalam menginputkan, itu bisa diganti, akan tetapi itu nggak boleh dihapus
sampai dengan untuk informasi ataupun datanya itu bisa hilang gitu ya. Untuk melakukan penghapusannya itu cukup seperti membuat mencoretnya itu satu kali saja gitu ya, satu kali atau dua kali saja. Yang penting data yang kita ubah tadi itu enggak hilang atau sampai nggak bisa kita baca, nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi harus masih bisa terbaca gitu ya ketika kita akan mencoretnya ya. Yang nomor 3 itu adalah coretan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan ya gitu ya, tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan. Kemudian ada tanda tangan dokter gigi ataupun tenaga kesehatan tertentu yang memberikan layanan secara langsung. Kemudian ada tanggal dan waktu pemeriksaan dan juga tindakan, dan juga ada lembar persetujuan tindakan. Jadi ini adalah aspek-aspek hukum yang memang harus kita perhatikan untuk menilai apakah sebuah berkas rekam medis itu mempunyai mutu atau tidak. Kemudian parameter mutu ya, ini adalah parameter mutu sebuah rekam medis. Berikut ini ada beberapa parameter yang memang dapat dilihat untuk mengetahui mutu sebuah rekam medis ya. Di rumah sakit ya, khususnya yang melibatkan kegiatan assembling gitu ya, bahwa memang kalau misalnya kita bekerja di bagian assembling, kita harus memperhatikan dari segi aspek ketepatan waktu pengambilan, kelengkapan formulir ya pada berkas rekam medis, dan juga kelengkapan pengisian pada berkas rekam medis. Memang dari segi kelengkapan formulir, kelengkapan isi itu nanti akan sangat mempengaruhi mutu dari sebuah berkas rekam medis. Kita ada kegiatan yang namanya analisa kuali, ada analisa kuantitatif. Analisa kualitatif itu adalah untuk melihat apakah sebuah data yang dikumpulkan oleh seorang tenaga kesehatan itu memang lengkap atau enggak, ya relevan atau enggak, masalah keterisiannya, mulai dari seorang pasien itu datang, kemudian obat yang diberikan, kemudian tindakan yang diberikan, diagnosa yang ditegakkan itu harus relevan gitu ya. Jangan sampai pada saat masuknya dia sakit apa, kemudian yang diperiksa bagian mana, kemudian hasilnya itu berbeda dengan yang diperiksa gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kita ketika melakukan assembling, kita harus bisa meruntut gitu ya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Sedangkan kalau misalnya kelengkapan dari formulir itu memang lebih dilihat dari segi apakah formulir yang diisikan itu lengkap atau enggak. Misalnya tanda tangannya itu apakah ada atau tidak, nama terangnya ada atau tidak ya, apakah ada pencoretannya, pembetulan kesalahannya, itu nanti akan dilakukan oleh orang-orang yang memang, atau petugas-petugas rekam medis yang memang bekerjanya di bagian assembling, khususnya adalah di bagian analisa, entah itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini adalah rekam medis yang berkualitas ya. Sebuah berkas rekam medis itu dikatakan berkualitas atau enggak apabila berkas rekam medis itu adalah lengkap ya, artinya di situ adalah informasinya lengkap, meliputi informasi mengenai pasiennya itu sendiri, alasan di dalam penegakan sebuah diagnosa dan juga perawatan, serta mencatat seluruh hasil pemeriksaan. Artinya lengkap semua layanan yang sudah diberikan kepada seorang pasien harus kita record ataupun harus kita rekam di dalam sebuah berkas rekam medis. Akurat, cermat, dan juga objektif ya. Data yang dicatat sesuai dengan keadaan fakta yang sebenarnya. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian harus terintegrasi antara satu data dengan data yang lainnya gitu ya, yang ada dalam satu rekam medis, harus saling berkaitan yang saya sampaikan tadi gitu ya. Ketika ada seorang pasien datang gitu ya, kemudian si pasien itu diidentifikasi untuk simptomnya bagaimana, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian diagnosanya apa. Ketika hasil pemeriksaannya kemudian diagnosa yang tegakkan itu berbeda, kemudian obat yang diberikannya itu berbeda, itu artinya ya data-data yang ada di berkas rekam medis itu nggak bisa terintegrasi gitu ya. Yang benar atau sebuah berkas rekam medis yang berkualitas itu apabila antara satu data dengan data yang lain, antara satu lembar dengan lembar yang lain, misalnya antara data pribadi, data finansial, data sosial sama data medis itu bisa terintegrasi, artinya adalah masih ada kaitannya gitu ya.
antara masing-masing datanya seorang pasien tersebut. Kemudian ini adalah standar yang harus dipenuhi di dalam penyelenggaraan rekam medis yang ada di rumah sakit. Ini adalah menurut Guandi ini tahun 2005, bahwa yang pertama adalah bahwa standar organisasi dan juga staf ya rumah sakit harus memakai karyawan yang kompeten untuk menjamin kelengkapan dan juga pencarian kembali sebuah berkas rekam medis ya. Ya tentunya ketika kita berbicara kompeten, salah satu indikator yang bisa kita gunakan itu adalah masalah masalah bidang keilmuan gitu ya. Ketika bagian rekam medisnya itu ada ketika merekrut seorang pegawai, ya tentunya yang dicari itu harus sesuai dengan bidang keilmuan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika yang dibutuhkan itu adalah tenaga kesehatan ataupun tenaga rekam medis, maka yang harus kita rekrut itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki basic ilmu di bidang rekam medis tentunya. Kemudian standar bentuk dan juga penyimpanan rekam medis ya, rumah sakit harus mempunyai catatan medis untuk setiap pasien rawat inap dan juga rawat jalan. Rekam medis itu ditulis secara akurat, segera dilengkapi dengan baik, kemudian diisi dan disimpan dan dapat dicari dan juga diambil kembali. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya atau banyak permasalahan yang ada di lapangan itu adalah masih banyak sekali berkas rekam medis yang memang ketika kembali ke bagian rekam medis itu nggak sesuai atau nggak tepat waktu gitu ya. Misalnya rawat jalan yang harusnya standarnya itu adalah 1 kali 24 jam itu bisa kembali mungkin 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam gitu ya. Ketika seorang pasien membutuhkan rekam medisnya untuk dilakukan pemeriksaan, ternyata nggak ada di ruangan filing, masih ada di misalnya bangsal ataupun poliklinik sebelumnya gitu ya. Nah itu adalah yang menjadi permasalahan yang ada di lapangan saat ini ya, kebanyakan. Selanjutnya adalah dari segi rumah sakit harus mempunyai sebuah prosedur untuk menjamin kerahasiaan data pasien ya. Tentunya kita harus mempunyai sebuah prosedur, harus mempunyai sebuah standar untuk untuk menjamin sebuah datanya pasien itu menjadi rahasia. Artinya adalah nggak sembarangan orang itu bisa mengakses ataupun membuka berkas rekam medisnya seorang pasien untuk membuka datanya seorang pasien tersebut. Kemudian rekam medis harus membuat informasi untuk justifikasi masuk rawat dan juga penerusan perawatan yang ada di rumah sakit, menunjang diagnosis dan juga penguraian kemajuan pasien dan juga respon terhadap pengobatan pelayanan. Ya, mungkin untuk materi kita yang berkaitan dengan konsep mutu yang berhubungan dengan rekam medis mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.